Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Mutiara Sabda Allah, Rabu 27 Desember 2023. Bacaan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 2 sampai dengan 8. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Allah. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menyenggut ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta Santo Yohanes Rasul dan penulis Injil. Nama Yohanes dalam bahasa Ibrani Yokanan, berarti Yahweh Maha Pengasih, Allah Maha Baik. Rasul Yohanes adalah seorang nelayan di Galilea yang dipanggil Yesus untuk menjadi rasulnya bersama dengan saudaranya Yakobus. Rasul Yohanes adalah rasul termuda. Ia amat dikasihi oleh Yesus. Dialah murid yang menyandarkan kepalanya di dada Yesus pada saat perjamuan malam terakhir. Dia adalah satu-satunya murid yang berdiri di bawah salib, sementara yang lain melarikan diri. Dan kepadanya lah Yesus telah mempercayakan pemeliharaan Maria, ketika ia berkata, "Inilah ibumu." Kita semua adalah anak-anak yang telah dikasihi oleh Yesus. Sebab sebelum kita mengasihi Allah, Allah telah mengasihi kita tanpa batas dan tanpa syarat. Oleh karena itu, kita harus bisa merasakan dan mengalami kasih Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam keluarga maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada satupun alasan untuk mengatakan bahwa kita tidak dikasihi Allah. Salah satu halangan bagi kita untuk merasakan dan mengasihi Allah adalah kita belum bisa mengenal bagian diri kita yang paling dalam dan yang terabaikan.
pengalaman-pengalaman masa lalu, pengalaman trauma, pengalaman kesepian, pengalaman-pengalaman yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang cepat marah, sombong, cemburuan, iri hati, pendendam, yang menjauhkan diri kita dari cinta kasih Allah dan sesama. Permasalahan-permasalahan hidup yang kita terima ini, kita beri kasih di dalamnya dengan kasih Allah. Sebab kita adalah anak-anak kasih, diciptakan dari kasih, oleh kasih, dan demi kasih. Bersama Yohanes kita berjalan menjadi murid yang dikasihi oleh Yesus, agar kita dapat menjadi murid yang dikasihi oleh Yesus. Mengasihi diri kita sendiri dengan menerima segala kekurangan dan keterbatasan kita yang kita miliki. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.